Di video kali ini, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip keuangan orang Jawa yang bisa membantu dalam berhemat. Dan kalau menurut saya sih, ini bisa diterapkan pada siapa aja terlepas dari suku dan rasnya. Prinsip yang pertama adalah soal hidup prihatin. Jangan salah paham dulu, prihatin di sini maksudnya bukan berarti hidup melarat atau kekurangan, tapi lebih ke arah kemampuan untuk menahan diri dari keinginan-keinginan yang nggak perlu-perlu banget. Orang Jawa itu biasanya diajarkan untuk bersyukur dengan apa yang ada, nggak tergampang tergiur barang-barang mewah ataupun gaya hidup konsumtif yang hanya bikin boros. Jadi sebelum belanja, biasanya mereka mikir dulu nih 2 kali, ini beneran butuh atau hanya pengen aja? Kalau cuma pengen ya ditahan dulu, dipikir-pikir lagi. Hasilnya uang jadi tidak terlalu cepat habis. Kemudian prinsip selanjutnya adalah sederhana. Nah ini mirip-mirip sama prihatin sih. Orang Jawa zaman dulu itu sukanya yang sederhana dan nggak neko-neko. Lihat aja rumah-rumah di pedesaan Jawa gitu biasanya desainnya simple tapi fungsional. Pakaian juga gitu, nggak harus dari merek mahal atau yang lagi tren. Karena mereka percaya bahwa kebahagiaan itu bukan datang dari seberapa banyak harta yang dimiliki, tapi dari hati yang tenang dan juga merasa cukup. Kalau udah puas sama yang sederhana, otomatis pengeluaran untuk gaya hidup juga jadi minim. Lalu ada yang namanya Geminastiti. Ini kurang lebih artinya adalah cermat dan teliti dalam mengelola sesuatu. Dalam konteks uang, Geminastiti itu berarti tahu betul kemana uangnya pergi. Mereka hitung pengeluaran, memprioritaskan kebutuhan pokok, dan sebisa mungkin menyisihkan uang untuk ditabung. Bukan hanya soal nabung, tapi juga bagaimana mereka bisa memaksimalkan apa yang sudah dimiliki. Misalnya aja, daripada beli baru, ya coba aja diperbaiki dulu barangnya rusak. Atau kalau ada bahan makanan yang bisa diolah sendiri ya masak sendiri. Nggak harus melulu beli dan jajan di luar. Dan prinsip yang selanjutnya adalah prinsip nerimo ing pandum. Artinya menerima apa adanya, atau bersyukur dengan rejeki yang diberikan Tuhan. Orang Jawa itu biasanya percaya bahwa rejeki sudah diatur. Jadinya mereka nggak terlalu ngoyo atau ambisius banget mengejar materi sampai lupa diri. Kalau hati kita sudah tentram dan juga merasa nerimo, maka rasa iri sama orang lain itu biasanya bisa berkurang. Ini penting banget karena seringkali pengeluaran kita membengkak kan karena pengen ikut-ikutan gaya hidup orang lain. Kalau kita sudah menerima kondisi kita apa adanya, maka pengeluaran juga bisa lebih terkendali. Dan prinsip selanjutnya adalah prinsip gotong royong dan tepo seliro. Mungkin teman-teman mikir apa hubungannya sama hemat uang? Jadi kalau dalam tradisi Jawa, gotong royong itu masih sering dilakukan. Misalnya aja kalau ada acara atau butuh bantuan, tetangga dan sanak saudara biasanya siap membantu tanpa pamrih. Ini otomatis tentunya bisa menekan biaya. Misalnya aja kalau mau ada acara hajatan atau mau bangun rumah, maka tepo seliro atau tenggang rasa ini juga membuat hubungan sosial menjadi lebih harmonis. Kalau hubungannya baik, maka kita punya jaring pengaman sosial yang bisa diandalkan saat sulit tanpa perlu mengeluarkan biaya besar. Jadinya, prinsip-prinsip hidup orang Jawa zaman dulu ini bukan hanya tentang filosofi, tapi juga tentang praktek nyata yang bisa membuat kita lebih bijak dalam mengelola uang. Dan tentunya tidak harus jadi orang Jawa dulu untuk menerapkan hal-hal seperti ini. Kuncinya ya hidup harus lebih sadar dan mensyukuri apa yang kita punya. Sekarang pertanyaannya gimana ya caranya supaya kita bisa belajar dan menerapkan prinsip-prinsip ini di tengah gaya hidup modern yang serba cepat dan konsumtif. Apa sih hikmah yang bisa kita ambil? Adaptasi dan terapkan untuk kehidupan kita zaman sekarang. Prinsip prihatin dan sederhana ini kita bisa terapkan dengan konsep minimalisme. Bukan berarti hidup kekurangan ya, tapi lebih ke arah punya barang ya secukupnya dan juga sesuai dengan kebutuhan. Langkah-langkah yang bisa kita lakukan misalnya aja dengan menyortir barang yang kita punya. Coba deh, sesekali cek isi lemari dan gudang. Apakah semua barang yang ada itu benar-benar kalian pakai dan butuhkan? Kalau enggak, barangnya bisa dijual, disumbangkan, atau ya dibuang. Ini melatih kita untuk tidak menumpuk hal-hal yang nggak perlu-perlu banget. Kemudian selanjutnya kita juga bisa berfokus pada pengalaman dan bukan hanya sekedar fokus pada kepemilikan. Daripada beli gadget terbaru tiap kali ada seri yang baru, maka lebih baik alokasikan aja waktunya untuk traveling, ikut workshop,
belajar hal yang baru, atau bahkan memulai usaha sampingan. Hal-hal tersebut bisa menjadi investasi yang berharga banget di masa depan kalian. Kemudian hindari juga fear of missing out atau takut ketinggalan. Nah, ini biasanya karena sosial media nih. Sosial media itu seringkali bikin kita merasa harus punya ini itu biar nggak ketinggalan zaman. Padahal nggak seperti itu. Karena kebahagiaan yang asli itu datangnya dari dalam dan bukan dari seberapa banyak barang yang kita pamerkan. Kemudian, kalau soal prinsip Geminastiti yang berarti cermat dan teliti, di era modern ini kita bisa wujudkan dengan cara literasi keuangan digital. Misalnya aja dengan membuat anggaran atau budgeting, ini wajib banget nih. Coba gunakan aplikasi keuangan, bisa di HP atau juga bisa menggunakan kertas atau bisa menggunakan Excel spreadsheet. Yang penting catat semua pemasukan dan juga pengeluaran kalian. Dengan begitu, teman-teman bisa tahu kemana aja sih uangnya dipakai. Kemudian pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Jadi sebelum membeli, coba tahan dulu dan tanya sama diri sendiri, ini beneran butuh atau cuma pengen sih? Prioritaskan kebutuhan yang pokok dulu, baru setelah itu bisa melihat apa yang kita inginkan dengan catatan anggarannya masih memungkinkan. Kemudian selanjutnya, kita juga bisa memanfaatkan promo dan diskon dengan bijak. Boleh aja sih pakai promo atau diskon, tapi pastikan yang kalian beli itu memang barang yang dibutuhkan dan bukan hanya tergiur diskon semata. Jangan sampai gara-gara diskon malah bikin kalian lebih boros. Kemudian, kita bisa mencari cara untuk mengotomatisasi tabungan dan investasi. Misalnya aja dengan menyisihkan sebagian pendapatan kalian langsung ke rekening tabungan atau investasi begitu gajinya masuk. Anggap aja itu membayar diri sendiri dulu. Kemudian mengenai prinsip nrimo ing pandum, ini bukan berarti pasrah dan gak mau berusaha ya, tapi lebih ke sikap bersyukur dan menerima apa yang ada setelah kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Untuk mengasah ini, kita bisa berlatih bersyukur. Jadi misalnya aja tiap hari, coba luangkan waktu untuk menuliskan atau memikirkan minimal 3 hal yang kalian syukuri. Ini bisa mengubah pola pikir kita dari yang selalu merasa kurang, jadi merasa cukup. Kemudian, hindari juga membandingkan diri dengan orang lain. Di era digital ini, seringkali kita tergoda membandingkan hidup kita dengan sosial media orang lain. Padahal tiap orang ya punya jalannya masing-masing, punya rezekinya masing-masing. Sebaiknya ya kita fokus aja dengan kemajuan diri sendiri. Kemudian selanjutnya, kita perlu belajar untuk menikmati proses dan bukan hanya berfokus pada hasilnya. Karena memang kadang kita ini terlalu fokus pada tujuan akhir ya, sampai kita lupa menikmati prosesnya. Belajarlah untuk menghargai setiap langkah kecil yang kalian ambil, bahkan saat menghadapi tantangan. Selanjutnya, prinsip gotong royong dan tepo seliro atau tenggang rasa itu sangat relevan di kehidupan modern. Karena zaman sekarang itu kayaknya lebih individualistis ya. Caranya adalah kita bisa membangun jaringan dan komunitas dengan cara bergabung dengan komunitas yang satu hobi, atau misalnya juga ikut kegiatan-kegiatan sosial. Nah, saling dukung dan berbagi itu bisa menghemat biaya dan juga menciptakan rasa komunitas yang tinggi. Kita juga bisa berbagi kebaikan, misalnya dengan menawarkan bantuan saat ada teman yang pindahan, atau juga bisa bantu saat mereka kesusahan, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa lebih peka pada lingkungan sekitar. Kalau di kota besar, mungkin gotong royong ala desa itu agak sulit ya, tapi kita bisa menerapkannya dengan peduli tetangga yang dekat, ikut kegiatan sosial di lingkungan kita, atau sekedar menawarkan bantuan kecil. Ini membangun modal sosial yang tak ternilai harganya. Kemudian kita juga bisa berfokus untuk berbagi dan bukan hanya sekedar fokus untuk menimbun barang. Jadi kalau kalian punya barang yang udah nggak kepake tapi masih layak, bisa diberikanlah kepada yang lebih membutuhkan. Atau kalau kalian punya keahlian tertentu, kalian bisa menawarkan pada mereka yang kesulitan. Dengan mengadaptasi prinsip-prinsip Jawa ini, mudah-mudahan kita bisa menjalani hidup yang lebih tenang, bermakna, dan juga lebih hemat. Intinya sih bukan soal bersaing dengan orang lain, tapi menciptakan standar kebahagiaan dengan versi kalian sendiri. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan selamat mencari kebahagiaan. Bye-bye.